Satu memang pertimbangan milih rumah adalah dari segi kemudahan untuk transportasi itu jadi pilihan juga. Tapi banyak developer sekarang yang sudah membangun apartemen maupun landed yang memang sudah terintegrasi. Jadi misalkan di TOD gitu sudah ada kereta api, Mhm. apalagi ada juga ke stasiun. Jadi sekarang memang udah pemerintah kan concern banget infrastruktur ya. Jadi ini Ya. buat developer emang sudah terbantu ya, dan pastinya buat kita konsumen maupun khususnya milenial masih terbantu juga ya. Jadi nggak mesti juga punya mobil gitu loh, karena naik kereta api, naik LRT itu juga gampang cepet ya. Jadi harusnya sih nggak punya kendala ya, walaupun agak sedikit jauh kalau mau landed gitu ya. Itu juga Mhm. pilihannya juga banyak sekali sekarang. Memang banyak sih developer saat ini yang menyediakan harga-harga di range 400-500 juta sampai 600, banyak sekali developer bangun Oke. itu. Memang segmen itulah yang saat ini memang banyak disediakan oleh developer karena memang segmen di situlah yang banyak sekali Oke. dari sisi demand-nya gitu Nah, ya. nih Bu Yanti, Jadi banyak memang banget nih yang ya, tanya nih Bu Yanti nih, eee, mending, silakan. perumahan baru atau, perumahan atau rumah second ya, rumah baru apa rumah second ya, mendingan ya? Ini milenial banyak yang tanya nih, lebih cenderungannya yang mana sih yang lebih, cenderung lebih di-suggest gitu ya, yang apakah memang perumahan atau hunian baru, ataukah yang rumah second pun juga bisa difasilitasi nih dengan apa namanya, cicilan KPR untuk para milenial, seperti apa nih Bu Yanti? Ya, sebetulnya kalau kita di BTN, baik rumah baru maupun rumah second di mana rumah perumahan lama itu semua kita biayai dengan persyaratan dan gimmick yang sama. Jadi pada dasarnya mau rumah second, mau rumah di perumahan baru itu buat buat bank sama saja. Ada sebetulnya kelebihan dan kekurangannya ada. Jadi kalau kami boleh saran, boleh ngasih masukan, memang kalau di rumah yang lama atau second biasanya lokasinya memang, cuman biasanya bangunan sudah tidak tren lagi ya, sudah mungkin bangunan sudah bangunan lama, tapi Mhm. lokasi memang pastinya lebih depan daripada yang rumah pengembangan baru. Untuk developer perumahan baru itu biasanya fasilitasnya lebih lengkap ya, mungkin ada Mhm. untuk kolam renang, untuk lari lari di perumahan, jadi view-nya masih bagus gitu ya, plusnya adalah itu. Jadi memang kalau boleh untuk kenyamanan, untuk ini memang lebih cenderung banyak lebih kepada rumah yang dibangun oleh developer untuk perumahan baru itu biasanya trennya lebih banyak. Untuk milenial beli justru di perumahan-perumahan yang memang baru dikembangkan oleh developer. Tadi dengan pertimbangan karena mungkin konsepnya juga konsep yang sudah terbaru. Mhm. Fasilitasnya juga fasilitasnya lebih lengkap. Nah, itu jadi pertimbangan kalau berdasarkan data kami memang lebih banyak yang milih ke perumahan-perumahan yang memang baru dibangun oleh developer. Jadi bukan Oke. bukan di second, tapi masih tetap ada, tapi memang terbanyak justru di proyek-proyek perumahan yang memang dibangun baru oleh developer. Oke, Bu Yanti, aku ada beberapa, poin yang harus di-checklist ya, yang harus diperhatikan saat memutuskan KPR gitu, memutuskan, "Oke deh harus saya mau nih punya KPR." Apa yang harus diperhatikan nih dari poin-poin ini? Penyedia jasa KPR, angsuran tetap atau berubah, kemudian ada perubahan bunga enggak? Nah, ini harus dilihat ya. Terus konsekuensi melunasi sebelum masa cicilan habis gimana? Kemudian biaya KPR. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dari poin-poin ini nih, ketika para milenial, teman-teman milenial memutuskan untuk, "Oke, saya ambil kredit, saya ambil KPR nih." Seperti apa nih, Bu Yanti? Ya, benar memang, kita juga harus pintar ya, pandai. Satu, pasti perhatikan dulu DP-nya. Ya, jadi DP-nya besar apa tidak nih, kalau bisa cari yang DP-nya memang ringan, misalkan nilainya mulai 1%. Kedua, misalkan bunganya. Oke, bunga rendah, tapi harus perhatikan juga floating-nya atau fixed-nya berapa lama. Ya misalkan murah, tapi di depan doang, di tahun kedua, ketiga langsung loncat. Itu harus ditanyakan juga, bunganya fix berapa tahun dan tahun setelah bunga fix-nya berakhir, suku bunganya menjadi berapa, itu harus dipertanyakan juga. Ya, kemudian ketiga tadi jangka waktu juga boleh nggak sampai berapa lama. Kalau semakin panjang harusnya semakin bagus karena nanti angsurannya lebih ringan. Yang ketiga juga tadi ada denda nggak sih kalau lunasi dipercaya itu juga diperhatikan gitu. Mungkin saja pada saat setelah 10 tahun kita punya kemampuan untuk lebih, nah ini ada denda nggak sih? Sebaiknya milih yang tidak ada denda pastinya ya, sehingga kapan saja kita punya uang lebih untuk melunasi harusnya tidak dikenakan denda. Jadi itu yang hal harus diperhatikan, terutama tadi masalah bunga. Cari bunga yang memang menarik, tapi harus diperhatikan juga bunga setelah masa fix-nya
berapa itu harus dipertanyakan juga. Dan pilih yang fitnya memang panjang sehingga kita punya kenyamanan, misalkan fit 5 tahun berarti kita Mhm. punya kepastian dalam 5 tahun angsurannya tetap kan gitu ya. Ya. Semakin panjang semakin menarik menurut milenial nih, harusnya pilih yang fitnya memang semakin panjang semakin menarik buat milenial pilih gitu ya. Saat ini apalagi kan Oke. informasi sangat lengkap, sangat mudah dicari lah ya. Yang tadi benar tuh, yang harus diperhatikan ya tadi ada DP, bunganya seperti apa gitu ya, ada Mhm. denda apa tidak, kayak gitu-gitu harus diperhatikan memang dan itu informasi gampang didapat. Misalkan bank A, bank B memberikan apa, pilihlah yang paling memang akan meringankan dari milenial ke depannya untuk Oke. ngambil KPR. Oke, ngambil KPR gitu ya. Oke, baik.